dia memang buat orang-orang yang ini. Kalau Bunda kan maunya kan yang ada lawak-lawaknya dikit, ada hiburan, ada kalimat-kalimat yang kayak Yin MZ, ada lucu-lucunya gitu. Jadi kita betah gitu. Kok dia enggak? Dia bener-bener dia kayak mendidik. Dia bener-bener profesor dia tuh. Dia bener-bener guru dia tuh. Gatalnya rambut. Kayaknya mandi aja aku ya. Jam berapa Bunda? Jam 6.20. Sampai jam berapa habisnya? Jam 8. Waktu subuh sampai jam 8. Jam 8 lewat. Jam setengah 9 duha. Ustadz Halimah Bun. Kalau Ustadz Ramli, Ustadz siapa namanya? Satu lagi siapa namanya? Aduh. Surat Ustadz Idrus ya. Kalau dia itu pengajiannya belum, dia juga banyak penghafalan, dia juga banyak tahu itu. Cuman dia nggak. Ustadz Idrus ya. Dia suka berseberangan mulu itu. Dia suka nggak sependapat. Pinter juga dia memang. Tapi aku kayak kurang yakin aja kalau dia. Ustadz Idrus itu juga pinter, bagus juga itu. Cuman kadang-kadang dia suka nggak sependapat, nggak suka pendapat. Aku kalau misalnya nggak sependapat ya nggak bisa kita nggak bisa mengkafir-kafirkan. Kadang-kadang suka ini sih ya. Kalau nggak sependapat, memurtadkan orang lah. Dari zaman Nabi, dari zaman Utsman bin Affan, pendapat itu selalu berubah-berubah. Aku kalau udah ulama yang suka berantem nggak suka aku. Nggak mau aku, nggak sejuk. Aku mau cari ulama yang sejuk, ulama yang nggak berantem. Ustadz itu, siapa tadi kamu bilang? Ngomong apa sih Bunda? Diam dulu kau. Ustadz apa? USA. Ustadz apa? Aku UAS Bun. Dia juga bagus itu. Cuman dia terlalu fanatik juga itu. Ustadz Abdul Somad itu terlalu fanatik juga dia. Dia nggak tahu lah, dia kayak terlalu benci dia sama di luar dari agama Islam. Kayak nggak tahu lah, maksudnya dia yang Bunda kurang suka dari dia itu, sedangkan dia Al-Quran aja kita dibilang nggak boleh kita mengolok-ngolok agama orang. Nanti kita diolok lagi sama agama orang. Dan dia gimana ya? Dia itu terkenal awalnya kan karena viral, karena lucu-lucu gitu kan. Harusnya dia semakin viral, semakin terkenal, harus menjaga sikap sebagai ustadz yang profesional. Jadi kayak nggak mengkelompok-kelompok gitu loh. Nggak tahu lah Bunda, kayak kadang-kadang nggak tahu ya. Aku nggak bisa kita bohong ya. Ulama itu pilihan hati. Kita tuh memilih ulama tuh sama kayak kita memilih presiden, sama kayak kita memilih calon capres, sama itu modelnya. Kita memilih ulama, memilih guru, itu sama model sama kita memilih capres. Serak-serakan, ikut hati. Karena itulah makanya kata Allah, makanya gunakan hati kau untuk kau memilih seorang guru. Carilah yang sesuai hati. Ya kalau misalnya hatinya ke Ustadz itu ya silahkan gitu. Tapi kalau Bunda enggak gitu loh. Misalnya, makanya perlu berhati-hati gitu loh. Kalau Bunda hati-hati gitu. Misalnya kayak bacaan-bacaan sholat gitu.
Mana yang dibolehkan, mana nggak boleh, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang dipanjangkan, mana yang boleh dipendekkan gitu. Ada itu. Tapi nggak boleh pula kita, oh kok begitu, nggak boleh eh, karena gini, ulama Malaysia pun kadang-kadang Bunda ikutin. Bunda nggak penting mau dia ulama Malaysia kek, mau ulama Singapura kek, yang penting patokannya dia ulama hebat. Ulama yang makanya dicari bionya itu cari sekolahnya apa dulu dia ini. Kalau udah pakar hadis, pakar Al-Quran, nah nggak usah diragukan. Nah ini kalau cuman baca Al-Quran sambil nengok, ini nggak mau aku tuh. Sok ngebantah, tapi dia sendiri pun kalau baca Al-Quran masih nengok. Di ayat ini yang masih nengok. Lu mau ngebantah ulama lain tapi lu masih nengok Al-Quran ngebaca. Ulama yang lu bantah bacanya di luar kepala. Nah, lu masih nengok ayat. Ibarat kata begitu gitu. Makanya Bunda nggak terpengaruh. Lu mau ngebantah ulama ini, tapi lu aja masih baca, masih nengok ayat. Masih baca nengok ayat. Masih nunjukkan ayatnya, masih kau baca. Bacanya juga masih gago-gago. Kan banyak gitu. Nggak sepaham, nggak sependapat sama ulama ini. Gitu kan. Dia mau menerangkannya secara mendetil biar dibilang dia hebat. Tapi dia baca ayat aja masih masih aduh. Bukan kalau yang diomongannya tuh yang baca Al-Quran udah kayak ngomong kayak Bunda ngomong gini. Udah lancar. Ini masih surat ini yang mudah-mudah begitu Bunda nggak mau rusak otakku nanti. Rusak otak aku. Dia pengen ngebantah pendapat orang karena sekarang banyak begitu kan. Mulai lagi tuh hanya karena nggak sepaham, nggak sependapat, mengorek-ngorek, nyari-nyari tahu supaya dibilang dia paling benar. Dia aja baca Al-Quran aja masih tegagok-tegagok. Dia mau ngebantah ulama yang bahasa Arabnya udah kayak air. Scroll ke atas, nggak mau ku tonton. Bikin rusak otakku itu. Nggak mau aku kayak gitu. Bikin rusak. Ustadz Felix Bun. Aku yang mode-mode gitu kurang. Kurang aku nggak hati-hati, aku nggak mau sembarangan. Kalau kayak Kurasi Sihab, Buya Sakur, siapa lagi ya? Zain MZ. Ada lagi di Malaysia itu satu lagi siapa itu nama lupa Bunda. Itu juga pinter itu.